Kalau kita lihat dari perspektif ilmu politik, sebenarnya tidak ada sebuah sistem yang sempurna. Ya. Sistem itu selalu ada plus minusnya. Kita bisa bertanya apakah sistem federal lebih baik daripada sistem negara kesatuan? Ya, ada plus minusnya. Apakah kerajaan lebih baik dari republik? Apakah parlementer lebih baik daripada presidensial? Itu semua ada plus minusnya. Tentu kita timbang-timbang dan kemudian kita terapkan, kita evaluasi mana yang sebenarnya lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita pernah jadi negara kesatuan, pernah jadi negara serikat, balik lagi negara kesatuan. Kita pernah presidensial, parlementer, balik lagi presidensial, balik lagi parlementer, balik lagi presidensial. Jadi tidak perlu diherankan, kenapa dulu tertutup, terbuka kok balik lagi ke tertutup. Ya, selalu begitu. Ada plus minusnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Hanya yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat dari perspektif lain, perspektif hukum tata negara misalnya. Karena negara itu punya konstitusi, seperti agama punya kitab suci. Yang lain-lainnya itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan konstitusi itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar arah perjalanan bangsa dan negara itu sejalan dengan konstitusi yang kita miliki itu. Nah, konstitusi kita itu kan bicara tentang pemilu. Presiden, itu kewenangan partai untuk mencalonkan pasangan calon presiden adalah hanya partai politik peserta pemilu. Perorangan nggak bisa, ormas nggak bisa, LSM nggak bisa. Yang bisa mencalonkan hanya partai politik peserta pemilu. Kemudian bab pemilunya sendiri, pasal 22 UUD 45, menyebutkan ada berapa jenis pemilu. Ada pemilu DPD, pesertanya adalah perorangan calon anggota DPD. Pemilu legislatif, pesertanya adalah partai politik. Ya, kita baca konstitusinya. Nah, sekarang kita mengatakan partai politik adalah peserta pileg. Bagaimana sistem pemilunya? Ya. Apakah distrik, apa proporsional? Kalau proporsional, apakah terbuka, atau tertutup, atau list system, dan sebagainya. Lagi-lagi saya mengatakan, tidak ada satu sistem yang sempurna. Akan selalu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Yang jangan kita lupakan adalah bahwa di dalam konstitusi kita itu tegas ada pasal-pasal yang mengatur tentang partai politik. Kita semua tahu yang belajar politik, kita paham bahwa partai politik itu kan didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai ideologi, pemikiran, cita-cita yang sama. Dengan asumsi bahwa masyarakat itu memang beragam dan majemuk. Bikinlah partai sesuai dengan ide, sesuai dengan konsep, ideologi, program Anda. Karena kita menganggap masyarakat itu majemuk. Kalau masyarakatnya monolitik kayak komunis, satu partai aja. Maka didirikanlah partai. Partai itu ada ideologi, ada program, dan lain-lain sebagainya. Dan orang memilih partai itu karena ada ideologi, karena ada setuju dengan program itu. Ya. Jadi tidak ada istilah partai terbuka, partai tertutup. Semua partai pada dasarnya tertutup. Hanya orang yang setuju dengan ideologi partai itu, dia masuk partai itu. Kalau dia nggak setuju, masa dia masuk jadi anggota partai itu? Nah, kecuali barangkali dengan rekrutmen sistem pemilu terbuka. Orang itu nggak pernah dikader, orang itu nggak pernah tahu ideologi dan perjuangan partainya, tiba-tiba dia muncul sebagai calon nomor 1 lagi. Itulah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Ibu Megawati dan kekhawatiran saya juga. Ya. Bu Mega itu ketua PDIP, anak biologis dan anak ideologisnya Bung Karno. Saya anak ideologisnya Muhammad Nasir. Saya bukan anak biologis Muhammad Nasir, tapi anak ideologis ya. 18 tahun saya bekerja dalam satu ruangan dengan Muhammad Nasir, Syafruddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap. 3 orang tokoh masyhuri dan 3-tiganya Perdana Menteri. Paham betul saya dengan pikiran-pikiran orang-orang itu. Jadi, kenapa dari dulu saya PBB walaupun partainya kecil, tetap aja saya PBB. Saya nggak pernah pindah ke partai lain, ditawarin sering, saya nggak mau. Ya, karena partai itu ada ideologinya, ada programnya. Tidak mungkin saya disuruh masuk ke partai yang lain. Ya, ambil satu contoh satu ketika almarhum Pak Nurholis Majid mengatakan kepada saya, Ril,
Gimana kalau Yusril masuk PDIP waktu itu, masuk PDI apalah begitu. Jadi saya bilang, Pak Nurholis, kalau tiba-tiba saya masuk PDIP, jangankan orang lain yang heran, saya sendiri pun bisa heran sama diri saya sendiri. Lah ini kok anak Masyumi, dididik tokoh-tokoh Masyumi, kok tiba-tiba jadi PNI? Rasanya nggak mungkin saya masuk PDIP. Nggak mungkin juga Bu Megawati terus masuk PBB, kan nggak mungkin. Jadi ada ideologinya, ada pikirannya. Ya bahwa orang pindah-pindah partai ya itu urusan pribadi dia. Ya, tapi saya melihat partai itu ada ideologi, ada pokok-pokok pikirannya. Bu Megawati sangat prihatin dengan hal ini. Ya, partai itu kan didirikan karena ada ideologi, ada cita-cita. Lantas partai itu berjuang untuk membangun bangsa dan negaranya. Orang-orangnya dididik, dikader, berjuang untuk partai itu, untuk membesarkan bangsa dan negaranya pada akhirnya. Nah kalau sistemnya itu terbuka, nah, kebaikannya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Andi, oleh Pak Effendi Hoeri, ya, kebaikannya, kritik akademiknya sudah disampaikan Bu Siti Zuhro. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa partai itu bisa dikooptasi oleh orang-orang yang tidak mengerti ideologi dan tidak mengerti program-program partainya. Dimasukin rame-rame, lalu partai itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Anggotanya di DPR ngomong maunya sendiri, enaknya sendiri. Bisa-bisa, misalnya direkrut orang tiba-tiba jadi anggota DPR, malah tiap hari menghantam modernisme Islam yang menjadi ideologinya PBB, atau menjadi anggota PDIP, tapi mencaci maki nasionalismenya Bung Karno dan segala macam. Itu kekhawatirannya. Jadi sudah ada porsi untuk calon perorangan, ya tempatnya di DPD. Ya, calon partai tempatnya ada di partai politik, tempatnya ada di badan-badan legislatif di DPR. Bahwa bagaimana partai itu merekrut anggota-anggotanya, bagaimana mencalonkan, ya marilah kita pilih sistem yang paling ideal dan paling klop buat kita. Nah kalau tadi dikatakan, ini kan dulu sudah diputuskan MK, dulu kita tertutup, MK mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi, lalu kemudian proporsional terbuka. Saya terus terang sebagai orang yang mendraft undang-undang MK itu, saya heran sama MK itu. Ya. Dalam hal yang begini dia bisa mempersoalkan remeh-temeh boleh dibilang ya, soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Tapi hal yang fundamental tentang threshold, presidential threshold yang sekarang ini aneh, 20% yang dipakai pemilu sekarang untuk yang akan datang. MK menolak setiap gugatan, 18 kali digugat di MK, ditolak. Alasannya apa? Alasannya itu adalah open legal policy. Itu adalah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. MK nggak bisa nilai. Lah, itu ngotot. Tidak, open legal policy. Tapi yang soal sistem pemilu proporsional terbuka tertutup, MK putuskan. Padahal itu ya, tidak perlu diatur dalam undang-undang dasar, tidak perlu diatur dalam undang-undang. Cukup pakai peraturan KPU aja. Saya heran dengan MK ini. Ya. Itu yang perlu dipersoalkan Pak Karni. Ya, barangkali kalau ada hakim MK di sini bisa kita debat rame-rame. Ya, walaupun ya kita mengatakan ya MK itu ya dalam ilmu hukum itu selalu dikatakan putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Walaupun secara akademik bisa dipersoalkan. Makanya saya dulu belajar hukum. Saya ngambil doktor ilmu politik, ya. Karena saya tahu ada kelemahan ilmu hukum. Sudah dapat doktor ilmu politik, saya ambil lagi doktor filsafat. Karena saya tahu mesti ada kritik filsafat terhadap hal ini. Jadi ya, minta maaf mungkin saya tidak melihat dari segi ilmu hukum ya. Saya juga belajar politik juga, minta maaf saya. Cukup mengerti juga saya ilmu politik itu, dapat doktor politik juga toh begitu. Jadi saya kira coba kita renungkan kembali ya. Nah, sekarang ini yang setuju proporsional tertutup ya cuman PDIP sama PBB. Ya, hanya dua partai ya. Kemarin memang kita bicara. Saya bicara dengan Pak Ahmad Basarah, bicara dengan Ibu Mega juga sepintas ya. Karena mungkin PDIP tidak bisa maju sebagai pihak terkait. Karena PDIP ikut terlibat dalam menyusun. Nah, PBB tidak ikut menyusun, maka PBB mendaftar sebagai pihak terkait dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dan nanti akan memberikan keterangan. Jadi sekali ini memang barangkali ya
nasionalis dan Islam modernis itu bisa satu pikiran menghadapi kali. Begitu. Terima kasih Pak Karni. Kalau di konstituante begitu, gak lama banget putusan konstituante. Sampai keluar dekret. Ya, itu kan soal lain lah itu. Tapi keterwakilan ya daerah di tertutup itu ya hampir tidak terlihat. Karena yang menentukan pusat. Dan kalau terbuka kan bisa caleg-caleg itu dari wilayah masing-masing muncul. Calon-calon baru muncul. Beda dengan tertutup. Iya memang, saya katakan tadi ya, segala sesuatu ada plus minusnya. Ya, jadi yang saya nggak akan bicara plusnya lagi karena sudah Pak Andi sama Pak Effendi Hori sama. Ya, tapi sistem itu selalu berubah-ubah. Ya, banyak orang mengatakan pada saya, oh kita menghormati dan sangat menghormati almarhum Muhammad Natsir karena beliaulah yang mengembalikan Indonesia kepada negara kesatuan, sistem negara multi integral. Jadi banyak orang menyangka Pak Natsir itu pendukung keras negara kesatuan. Saya bilang enggak. Pak Natsir itu ikut PRRI. Sesudah PRRI itu dihajar sama tentara, PRRI itu kemudian mereorganize dirinya. Dan mereka mendirikan Republik Persatuan Indonesia dengan sebuah sistem federal. Dan Perdana Menterinya Syafruddin Perwira Negara. Saya interview Pak Natsir dulu Bapak mempertahankan negara kesatuan, tapi di PRRI Bapak mempertahankan negara federal. Dia bilang, mana yang lebih baik sistem itu ya tergantung apa yang kita butuhkan pada suatu saat. Dia bilang, bisa republik. Siapa mengatakan bahwa republik lebih baik dari kerajaan? Ya, Spanyol itu dulu kerajaan. Ya, jadi republik, sempat jadi kerajaan, jadi republik lagi. Ya, jadi kerajaan lagi sekarang. Jadi nggak selalu juga kita mengatakan bahwa ya Malaysia itu sistem kerajaan. Mungkin juga dalam banyak hal lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Malaysia, barangkali dengan kita. Ya, kita memilih sebuah republik dengan segala plus minus yang ada di dalamnya juga. Saya kira begitu Pak Kami.